kalau masalah yang kematian kemarin ini udah profesional ya. Ini kok agak cukup lama. Jadi yang pertama saya merasa prihatin ya. Apapun yang terjadi kita tunggu karena beberapa kondisi dan sisi dan Kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan alias ADP, diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya sudah beberapa minggu ini menarik perhatian publik. Namun yang membuat publik bertanya-tanya, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya belum mengungkap apa penyebab tewasnya korban ADP. Padahal sebelumnya, aparat kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kematian ADP kurang dari 7 hari, namun sampai kini belum ada pernyataan resmi apa yang menyebabkan ADP tewas di kamar kosnya dengan kepala terikat lakban. Kedagalan penyidik mengungkap kasus tersebut dalam sepekan sebagaimana yang sudah dijanjikan, membuat publik tak segan melayangkan berbagai kritik atas tindakan penyidik yang dianggap lamban. Lantas, apa kriminolog atas tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang dianggap bekerja cukup lama dalam mengungkap tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang sampai kini masih menjadi misteri? Ya, yang pertama saya kan menilai polisi kita kalau masalah yang kematian kemarin ini udah profesional ya. Ini kok agak cukup lama. Jadi yang pertama saya merasa prihatin ya, karena ini kan keluarganya juga menderita secara psikologis ya, seakan-akan suaminya tuh begini itu ya. Nah, saya kira udah banyak nih sebetulnya analisis tentang hal itu ya. Ada yang mengatakan dia karena terlibat perdagangan manusia ya. Tapi kalau saya lihat kan itu tugas dari Kementerian Kumham, Dirjen Imigrasi yang mengatur lalu lintas manusia secara umum. Nah, kalau Kementerian Luar Negeri kan hanya kebijakan pemerintah ya. Jadi saya kira menurut saya itu jauh lah dari masalah itu. saya kira ada alasannya mengapa sampai saat ini polisi masih menahan untuk tidak memberikan pernyataan resmi karena berbagai hal yang kita belum tahu alasannya, tapi yang jelas tentu menunggu hasil visum, lalu kemudian bisa dikembangkan kasusnya dan bisa diketahui dan bisa dibangun narasi-narasi yang terkait dengan penyebab kematian, dan tentu saja apabila memang ada dugaan ini adalah pembunuhan, ya tentu akan terkait kepada pelaku ya. Tapi kalau misalnya memang ternyata bisa dibuktikan bahwa kondisi ini adalah karena bunuh diri atau mungkin kecelakaan atau mungkin kelalaian dan lain sebagainya, nah semua itu tentu harus ada dasarnya. Kalau kita melihat dari pengungkapan satu kasus kan mengacu kepada teori segitiga pembuktian, itu kan harus ada korban, tersangka, dan barang bukti. Ini kan yang baru kita lihat di sini adalah korban dengan barang bukti ya, salah satu barang bukti di tempat korban ditemukan di sana. Bersamaan dengan lambannya kinerja penyidik kepolisian yang belum buka suara atas tewasnya ADP, kini muncul berbagai spekulasi di tengah publik mengenai tewasnya ADP, dan tidak sedikit yang menduga jika korban ADP tewas lantaran adanya aktivitas penyimpangan seksual. Memang dugaan ini masih asumsi, tetapi berbagai temuan seperti potongan rekaman CCTV dan barang-barang pribadi korban yang dibuang di tempat sampah dicurigai mengarah pada tindakan penyimpangan yang tak lazim
hingga korban tewas. Spekulasi mengenai penyimpangan korban kini menjadi perbincangan luas, meski tidak sedikit yang mencurigainya dengan asumsi lain. Lalu, apa kata kriminolog mengenai dugaan adanya aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan korban ADP sebelum ditemukan tewas di kamar kosnya dengan keadaan tak wajar? Yang saya lihat bahwa sebetulnya dokter yang otopsi itu sudah bisa memperkirakan sebab kematian, ya. Apakah dia mati dulu baru dilakban atau dilakban baru mati? Lebih jauh kan ada juga yang dugaan-dugaan itu ada kelainan seksual, ya, yang apa istilahnya afistisme itu, ya. Nah, kalau dulu kan orang yang kematiannya mencurigakan itu diperiksa di Lembaga Kriminologi UI sebelum diserahkan ke polisi. Di situ ada bidang kedokteran forensik, ya, ada toksikologi yang racun dan sebagainya, ada yang masalah-masalah sosial. Kalau menurut saya kan polisi sekarang sedang merangkum berbagai faktor, ya, macam-macam ABCD. Salah satunya itu yang agak rawan menurut saya, karena untuk orang Indonesia itu masalah-masalah itu juga, yang kelainan seksual itu masih sangat tabu untuk dibicarakan. Mungkin juga melihat bagaimana keluarganya nanti. Jadi ini mengolah dari berbagai sebab kematian, ada satu itu yang sampai sekarang dipikirkan itu. Kalau saya lebih cenderung ke ya, sebab kalau rapi sekali cara menutupnya gimana itu? Apa kemudian ada kerjasama sama dia keluar dari jendela? Itu kan ada teralisnya, ya, itu. Nah, ini ya mungkin dalam arti kecelakaan, ya. Dia bisa, yang dugaan-dugaan kan sudah ada yang bicara juga tentang kelainan seksual, ya, atau dia minum obat tertentu, sebab kalau dia punya sakit lambung, ya, mungkin itu sangat menyakitkan di kepala. Bahwa mungkin ada soal kunci, kamar terkunci dari dalam, jendela yang mungkin mudah dicongkel, CCTV, mungkin sampah, mungkin bentuk tempat tidur, mungkin selimut, dan lain sebagainya. Semua itu adalah keterangan-keterangan yang tentu saja juga penting, tetapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa visum. Karena sekali lagi justru dari hasil visum tersebut bisa diambil kesimpulan, 1, penyebab kematian, 2, waktu kematian, dan kemudian situasi-situasi yang terkait dengan kematian tersebut. Salah satunya adalah alat yang memang menyebabkan sampah. Biasanya juga sangat menjadi informasi yang paling penting, karena itu merupakan barang yang baru atau sudah dipakai dan atau mungkin terbiasa dipakai. Jadi itu sangat bisa menjadi data tambahan saat para ahli psikolog forensik yang mungkin dilibatkan bisa membuat atau membangun otopsi psikologis yang selengkap mungkin, yang diharapkan dapat membuat terang. Saya jelaskan dulu ya mengenai AEA, Autoerotic Asphyxiation. AEA adalah suatu aktivitas seksual yang dilakukan sendiri, autoerotik, dengan cara menghambat aliran oksigen ke otak, seperti mencekik dengan tangan atau dengan tali atau dengan plastik, untuk mendapatkan sensasi erotis, sensasi orgasme yang lebih intens. Nah, ini merupakan aktivitas seksual yang tidak biasa, ya, dan kalau kebablasan tidak dilakukan dengan kendali yang tepat, ya, bisa menyebabkan ya, tentunya yang pertama adalah kekurangan oksigen yang bisa meningkatkan resiko cedera otak berat hingga kematian. Oke lah, dia mungkin menahan aliran oksigen dengan cara nahan napas atau dia sedikit mencekik lehernya, tapi dia tahu nih
oh ini udah kelewatan nih, dia akan stop. Nah itu. Kita belum bisa narik kesimpulan apapun ya, informasi yang masuk ke kami macam-macam ya. Lah itu yang harus kami klarifikasi. Kalau itu ya kami akan klarifikasi kenapa kok. Kalau itu tidak atau ada yang melakukan sebuah kejahatan, ya kita akan konstruksi peristiwanya apakah memungkinkan itu sebuah kejahatan. Jadi kami belum bisa menyimpulkan, tapi konstruksi dari peristiwanya kami dapatkan secara umum, soal HP, soal komunikasi, soal CCTV, soal keberadaan orang yang di kos-kosan itu dan sebagainya, kami sudah dapat di informasi awal. Sudah 2 pekan ADP, sang diplomat muda yang ditemukan sudah tak bernyawa dengan keadaan tak wajar, belum dapat diungkap penyidik Polda Metro Jaya. Saat disinggung mengenai lambannya kinerja aparat kepolisian Polda Metro Jaya, Hoirul Anam, Ketua Komisioner Komisi Polisi Nasional atau Kompolnas, angkat bicara. Menurutnya, saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu hasil autopsi korban. Hanya dengan dilakukan autopsi secara mendalam dan spesifik akurasi untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab tewasnya ADP dapat terungkap. Lantas, kapan kepolisian buka suara menjelaskan tewasnya ADP? Semoga hanya tinggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Kalau itu saya nggak bisa katakan apa-apa karena saya nggak punya datanya sama sekali ya. Karena kalau untuk bisa kita mengatakan wajar atau tidak wajar, seorang dokter itu harus melakukan pemeriksaan luar jenazah terlebih dahulu. Artinya saya harus punya data pada saat dilakukan pemeriksaan luar jenazah itu seperti apa. Ya, tadi yang saya katakan ketika kita menerima seseorang yang dikatakan sudah meninggal, tentu kita harus memastikan kematian. Nah, tanda pasti kematian itu ya, kalau yang orang awam tahu, yang pertama itu ada tanda tidak pasti. Tanda tidak pasti biasanya orang akan meraba leher ya Mbak, gitu. Wah, ini nadinya ada apa enggak gitu ya. Kemudian ke hidung ada nafas apa enggak. Kemudian kita panggil-panggil responnya ada apa enggak. Itu adalah tanda tidak pasti, gitu ya. Nadi, kemudian nafas sama respon itu adalah tanda tidak pasti. Nah, tanda pastinya bagaimana? Tanda pasti kematian yang pertama yang paling mudah terbentuk atau paling cepat itu adalah lebam mayat. Nah, lebam mayat ini itu akan muncul di posisi paling rendah. Jadi kalau posisi jenazah itu terlentang, posisi paling rendahnya kan ada di punggung ya. Nah, di punggung itulah kita akan menemukan lebam. Nggak bisa sebentar. Itu. Jadi biasanya butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Jadi kalau otopsinya mah dalam waktu 4 jam biasanya udah selesai gitu. Tapi kalau kita tidak menemukan penyebab pasti langsung pada saat otopsi, tentunya kita butuh pemeriksaan penunjang tadi. Jadi mungkin itu yang bisa menyebabkan hasil pemeriksaan itu nggak bisa langsung hari itu juga. Nah, artinya apa? Penyidik membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut nih. Oke, dikirimlah ke rumah sakit yang ada dokter forensiknya, misalnya ke Rumah Sakit Fatmawati itu punya, itu ya. Contoh, kita nggak sebut Rumah Sakit Polri misalnya ke Rumah Sakit Fatmawati. Nah, di sana di otopsi. Oh, ternyata luka yang ada di dada sebelah kiri ketika diperiksa sama dokternya, oh dia menusuk gitu ya. Si luka tadi itu secara berturut-turut bukan hanya ke kulit, kemudian dia ke otot dada, ternyata kena paru juga, kena jantung juga, dan berakhir misalnya di tulang belakang. Kurang lebih panjangnya misalnya sekitar 15 cm. Nah, kalau itu kita temukan kemudian dari pemeriksaan bagian tubuh yang lain nggak ada luka lain, kita nggak temukan ada luka-luka lain, nggak ada kecurigaan yang lain, kemudian jelas perdarahannya cukup banyak misalnya di rongga dada, kemudian tampak si korbannya juga atau jenazahnya dipucat, sudah bisa langsung ditentukan kalau itu Mbak.
Berarti apa? Sebab matinya akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang menembus paru dan jantung dan menimbulkan perdarahan. Itu mah langsung jadi visumnya. Nggak perlu kita melakukan pemeriksaan laboratorium gitu untuk menentukan cara kematian ya. Cara kematian itu ada dua, natural atau anatural ya, wajar atau tidak wajar. Nah, biasanya screening pertama itu pasti kita melihat apa? Ada luka apa enggak gitu ya. Kalau ada luka, kecurigaannya menjadi apa? Tidak wajar ya. Itu. Kemudian yang kedua, biasanya dokter akan melihat apa nih? Keseluruhan dari tubuhnya. Ada nggak nih kemungkinan penyakit tertentu gitu. Karena contoh, misalnya penyakit-penyakit jantung gitu ya, itu kan diderita oleh kelompok usia tertentu ya. Itu. Kemudian pada orang-orang dengan status gizi tertentu, misalnya obesitas atau misalnya overweight, kemudian ada ciri perokok, itu adalah faktor-faktor risiko penyakit tertentu gitu. Nah, kalau misalnya itu ada kemungkinan besar mungkin ke arah natural, misalnya seperti itu. Pengungkapan kasus tewasnya ADP yang berlarut-larut tidak hanya mendapat sorotan tajam dari masyarakat biasa, tetapi juga dari kalangan praktisi hukum yang menyayangkan lambannya penyidik Polda Metro Jaya dalam mengungkap peristiwa tewasnya ADP. Tidak hanya itu, Agustinus Nahak yang merupakan seorang praktisi hukum menyayangkan lemahnya faktor keamanan yang diberikan negara untuk diplomat. Tewasnya ADP yang merupakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga pelajaran penting bagi pemerintah agar memperhatikan faktor keamanan. Kejadian seperti ini, menurut Agustinus Nahak, tidak boleh kembali berulang. Menyoroti peristiwa kematian tragis seorang diplomat muda berinisial ADP yang telah mengemparkan publik. Ya, pertama-tama saya juga sangat sedih ya, dan menyedihkan kehilangan seorang diplomat muda yang merupakan duka bagi bangsa ini. Lebih dari itu, peristiwa ini menyoroti pentingnya keamanan ya, dan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka juga yang mewakili Indonesia di luar negeri. Kita semua berharap agar kasus ini cepat tuntas dan keadilan itu harus ditegakkan. Saya perlu sampaikan ya bahwa ini adalah sebagai simbol kegagalan sistem kita. Kenapa saya bilang kegagalan sistem? Yang saya maksud adalah kurangnya jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga negara. Khususnya dalam kasus ini adalah seorang diplomat muda yang harusnya mendapatkan perlindungan ekstra. Kejadian ini harus menjadi momentum yang mengevaluasi sistem keamanan dan perlindungan yang ada. Dan saya juga minta supaya siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus mendapatkan hukuman berat. Kejelasan atas penyebabnya ya kematian ADP sangat penting buat publik ya, karena masyarakat ini sangat menanti-nantikan proses penyidikan dan saat ini beberapa saksi sudah diperiksa, tapi dalam kasus ini masih tahap lidik, sehingga kita berharap supaya bukan hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Republik ini. Satu sisi waktu itu Kapolda Metro Jaya mengatakan dalam waktu 1 minggu akan didapat kesimpulan latar belakang kenapa korban itu meninggal dunia. Memang kepolisian nggak boleh gegabah ya mengumumkannya. Kenapa? Karena itu menyangkut dengan nyawa ya. Jangan sampai nanti kepolisian memberikan informasi ternyata tidak akurat. Kita memahami itu.
Hanya saja memang takutnya ini menjadi isu liar, harus cepat juga investigasi itu dan diumumkan segera apa latar belakangnya. Kalau kita ngelihat lokasi TKP-nya, saya kira nggak sulit untuk mencari petunjuknya. Toh di sana setiap sudut ada CCTV, penjaganya ada, itu kan bukan rumah kosong. Dan mayat itu tidak lama langsung ditemukan. Iya kan? Memang dalam hal ini harus diperkuat dengan ahli kriminolog. Karena mereka yang membidangin itu. Supaya ada kepastian. Dan kepolisian punya mekanisme atau keahlian kan untuk melakukan tracing. Baik terhadap HP-nya, laptopnya, selama ini dia komunikasi dengan siapa. Gak usah kita ragukan lagi kepolisian Indonesia itu. Udah jago-jago soal gituan saya kira. Hanya saja mungkin terlalu berhati-hati. Daripada nanti membuat kesimpulan tiba-tiba berubah lagi. Ya harus bersabar. Tetapi harus benar-benar disungguhin itu loh. Kalau dibilang lalai enggak lah saya kira. Karena setiap kejahatan nyawa wajib hukumnya segera dituntaskan latar belakangnya. Coba kalau kita lihat ketika ada pembunuhan yang sangat minim petunjuk atau alat bukti, kepolisian kita itu cepat kok mengungkapnya ini. Nah ini kenapa sampai 12 hari belum juga kelihatan. Kita nggak ngerti, bisa ditanyakan langsung kepada polisi yang menyelidikin itu. Kenapa? Karena terlalu lama ini terungkapnya. Alasannya apa? Kesulitannya di mana? Perlu dipertanyakan saya kira. Kalau kita mau cepat ungkap memang harus melibatkan banyak pihak. Ya termasuk mungkin, katakanlah lewat daerah situ sering ada pemulung, kan bisa juga dicari infonya. Lewat siapa seperti itu. Pengetahuan saya sih polisi itu cepat ya mengungkap perkara-perkara seperti ini. Nggak pernah dia lama, itu hebatnya kepolisian kita. Tetapi dalam hal ini kenapa sampai 12 hari? Ini sangat menarik loh ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.